Assalamualaikum anak solih-solihah. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Senyum ceria, selalu bahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, umur yang barokah, bahagia, dan menjadi orang yang sukses dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Anak solih-solihah, ada yang tahu 25 nabi? Baiklah, sebelum kita bercerita, baiklah kita sekarang menyanyikan lagu 25 nabi. 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ishak, Ismail, Yakub, dan Yusuf, Syuaib, Harun, Musa, Daud, Zulkifli, Sulaiman, Ayub, Yunus, Zakaria, Ilyas, dan Ilyasa, Yahya, Isa, dan Muhammad. Itu semuanya nabi, kita orang Islam. 25 nabi, nabi umat Islam. 25 nabi, itu utusan Allah. Ya Nabi, ya Rasul, ya Nabi, ya Rasul. Anak solih-solihah, ada yang tahu tidak 2 hari raya umat muslim? Ayo, siapa yang tahu? Pintar. Yang pertama adalah hari raya Idul Fitri, yang kedua hari raya Idul Adha, disebut juga hari raya kurban. Pintar. Sekarang kita memasuki hari raya Idul Adha, yaitu Idul Kurban ya. Anak soleh-solehah, di sini Bunda punya lagunya ya. Kita nyanyi bersama. Hari raya Idul Adha telah tiba, mari kita sambut gembira. Ayo kawan semua, mari kita berkurban, kurban kambing, sapi, dan unta. Pintar. Kita berkurban kambing, sapi, dan unta. Karena di sini kita akan mendapatkan banyak sekali pahala, dan juga insya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang amat sangat banyak dan besar sekali. Baiklah anak solih-solihah, cerita kali ini berkaitan dengan Idul Kurban. Anak solih-solihah, ada yang tahu tidak nabi yang menyembelih putranya? Ayo, ada yang tahu? Pinter. Nabi siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian putranya yang disembelih namanya siapa? Nabi Ismail. Iya, pinter, bagus. Nabi Ibrahim menyembelih putranya yang bernama Nabi Ismail. Baiklah, pada suatu malam Nabi Ibrahim tertidur dengan pulasnya. Di dalam tidurnya, Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah untuk menyembelih putranya Nabi Ismail. Kemudian Nabi Ibrahim bingung, bagaimana ya caranya menyampaikan perintah dari Allah agar aku bisa menyembelih Ismail. Dia pun mendatangi Ismail. Dia berkata pada Ismail, wahai putraku, aku mendapatkan perintah dari Allah untuk menyembelihmu agar dijadikan kurban. Karena Nabi Ismail adalah anak yang soleh, Nabi Ismail menjawab, wahai ayah, aku mau dijadikan kurban kalau itu memang perintah dari Allah. Kemudian keesokan harinya Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail berjalan ke bukit, ke tempat Nabi Ismail akan disembelih. Tiba-tiba di tengah jalan bertemu dengan setan. Muncullah setan. Setan ini mukanya serem, matanya lebar, bertaring. Pokoknya serem. Setan ini akan membujuk Nabi Ibrahim agar tidak melaksanakan perintah dari Allah. Setan ini jahat. Kemudian berkata kepada Nabi, wahai Ibrahim,
kenapa kamu akan menyembelih Ismail?" Kemudian Ibrahim menjawab, "Aku akan menyembelih Ismail karena aku mendapatkan perintah dari Allah." "Ibrahim, itu bohong. Itu bukan perintah dari Allah. Itu hanya mimpi Ibrahim." Kemudian Ibrahim berkata, "Tidak, kamu yang bohong." Kemudian Nabi Ibrahim mengambil sebuah batu dan melemparnya kepada setan dengan membaca Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar. Kemudian setan itu kepanasan. "Ampun Nabi Ibrahim, ampun panas, ampun Nabi Ibrahim panas." Nah, kemudian setan ini lari terbirit-birit karena kepanasan anak-anak. Kemudian berjalannya ke bukit. Kemudian Nabi Ibrahim membaringkan Nabi Ismail. Ketika Nabi Ibrahim akan menyembelih Ismail, pedangnya tidak bisa untuk menyembelih. Kemudian Nabi Ismail berkata, "Ayah, tutuplah mataku, ikatlah tangan dan kakiku agar aku mudah disembelih." Kemudian diikatlah tangan, kaki, dan ditutuplah mata Nabi Ismail. Setelah itu Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail. Ketika pedang itu berada di leher Ismail, tiba-tiba malaikat Jibril datang. Tubuh Ismail diganti dengan seekor kambing yang gemuk sekali. Dan selamatlah Ismail dari penyembelihan. Dan Nabi Ismail dan Ibrahim bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, "Hai Ibrahim, kau sudah melaksanakan perintahku dengan ikhlas. Sebagai gantinya, aku berikan binatang ternak untuk disembelih. Ini adalah cobaan besar bagimu." Nah, anak soleh-soleha, kemudian kita tidak boleh sekali-kali menentang perintah Allah dan juga orang tua kita. Jika kita mau melaksanakan apapun, kita jangan lupa membaca bismillah agar tidak digoda oleh setan yang jahat sekali. Nah, anak-anak, kisah tadi adalah sebagai sebuah peristiwa yang terjadi pada tanggal 10 Dzulhijjah di Mina. Ini sebagai penghormatan atas Nabi Ibrahim alaihissalam, sampai sekarang masih dirayakan seluruh umat muslim sebagai kurban. Anak-anak, semoga cerita kali ini bisa dipahami ya tentang Idul Kurban. Demikian cerita dari Bunda, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.